Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billahi nawayna ta'allum ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalati ala al-khair tigaa wajhihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin, para pemirsa, para ashab, ikhwan muslimin muslimat, mukminin mukminat di seluruh penjuru Indonesia dan dunia. Alhamdulillah, seperti biasa pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan, keluangan oleh Allah Ta'ala sehingga kita masih bisa bersama-sama mengaji, bersama-sama belajar kitab Al-Hikam karya Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, dan yang kemudian disusun ulang oleh Syekh Ali Ibn Husamuddin Al-Muttaqi Al-Hindi dalam kitabnya An-Nahjul Atam fi Tawwibil Hikam, yang kemudian dikomentari, disyarahi oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani rahimahullahu ta'ala. Sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mu'alliful kitab, semua ulama, semua syurah, semua orang tua kita, guru kita, keluarga kita, mukminin, mukminat, muslimin, muslimat. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa mereka semua, dan semoga Allah Ta'ala mengabulkan semua hajat kita, hajat dunia dan akhirat. Ala diniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala man nawabihi aslafuna salihun wa ala hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-mu'allifu Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Al-Hikam wa kitab An-Nahjul Atam fi Tawwibil Hikam ila an qala 'alima anna al-ibada yatashawwafuna ila dhuhuri sirril inayah faqala yahtassu bi rahmatihi man yasha wa 'alima an law khallahum wa dhalika la tarakul 'amala i'timadan 'ala al-azali faqala inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Alima ngaweruhi sapa Allah anal ibadah ing temen setuhune pira-pira hamba iku yatasyawwafuna iku padha nunggu-nunggu sapa ibad ila zuhuri sirril inayah maring nampake rahasia inayah, perhatian Allah. Faqala mengkodau sapa Allah yahtassu ngususaken sapa Allah bi rahmatihi kelawan rahmati Allah man ing wong yasau kang karep sapa Allah. Wa alimalan ngawruhi sapa Allah an ing temen setuhune kelakuan law khallahum lamun ngosongaken sapa Allah, ngebiaraken, ngebebasaken sapa Allah ing ibad. Wa dzalika ing dalem sartane mengkono madkur zuhur sirril inayah la taruku yakti padha ninggalaken sapa ibad al amala ing amal i'timadan krana tetenggenan sandaran al azali ing atase hukum azal. Faqala maqadahu sapa Allah inna rahmatallahi tamnastuhni rahmati Allah iku qaribun parek minal muhsinin saking pira-pira wong kang tawi bagus. Ini dalam hikmah yang pertama ini masih dalam babun fi dzikri khafai altafihi wa minanihi 'alal ibad, yaitu satu bab yang menjelaskan tentang kelembutan Allah Ta'ala yang diberikan kepada para hambanya dan karunia Allah Ta'ala kepada semua hamba-hambanya Allah Ta'ala, di mana dalam hikmah ini Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari memberikan sebuah pesan, sebuah pelajaran, di mana sebagian hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka itu menunggu-nunggu
apa sih balasan dibalik ibadah yang mereka lakukan, gitu tuh. Sehingga mereka itu selalu menunggu-nunggu ketika mereka melakukan sebuah amal, melakukan sebuah ibadah, ternyata mereka menunggu apa sih yang akan mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahasia apa saja yang mereka dapatkan ketika mereka beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah. Ya padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan pesan kepada umat Islam melalui lisan para rasulnya, para utusan-utusannya, bahwa yang menjadi barometer semuanya itu adalah hukum azali atau inayatullah sabiqah, yaitu perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala, karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah ada di zaman azali, gitu tuh. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan pelajaran bagi hamba-hambanya bahwa kalian itu sudah, kalau ibadah ya ibadah saja, gitu tuh. Kalau ibadah ya ibadah saja, jangan atau nggak usah, nggak perlu nunggu-nunggu saya dapat apa dari ibadah yang telah saya perbuat. Ya seperti sudah lewat di dalam babul ikhlas, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, atau di mana hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebenar-benarnya, ketika mereka melaksanakan ibadah kepada Allah itu tidak akan mengharapkan imbalan, mengharapkan pahala, mengharapkan kebutuhan-kebutuhan di masa depan atau di masa sekarang. Bahkan dari para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana ada dari mereka yang sama sekali tidak pernah berdoa. Mereka ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka hanya menginginkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka sama sekali tidak menginginkan keinginan duniawi atau keinginan ukhrawi atau menjadi seorang walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada keinginan sama sekali. Dan ketika mereka berdoa tentang urusan-urusan duniawi, itu hanya murni sebagai imtitsalan li amrillah, sebagai bentuk pengakuan, sebagai bentuk ketundukan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dialami oleh para kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Sehingga dalam hal ini, coba aku aduk nomor Bruno, gitu loh. Nah, sehingga yang dialami oleh para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya mereka mendapatkan khususiyah, kelebihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dimiliki oleh hamba-hamba yang lainnya. Itu tuh. Sehingga dalam ayat yahtassu bi rahmatihi may yasha, Allah Ta'ala itu memberikan kekhususan kepada seseorang yang Allah Ta'ala kehendaki. Justru ketika seseorang itu menunggu-nunggu, ya kan, kemudian berharap secara berlebihan, itu kan, kemudian memaksakan diri untuk menjadi seorang wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya justru itu tidak baik. Karena hal itu tetap nanti ujung-ujungnya akan mengandung apa? Hawa nafsu, itu kan. Sehingga selanjutnya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari wa alima annahu law khallahu dzalika la khallahu wa dzalika la tarkul amala i'timadan 'alal azal. Dan juga sebaliknya, seseorang itu tidak boleh bersandar kepada hukum azali ketika hukum azali itu dibocorkan atau diinformasikan kepada seorang kekasihnya. Ya dalam contoh, kamu nanti di masa depan akan menjadi seorang ulama. Jadi ada wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ahli mukasyafah, dia bisa menyingkap rahasia-rahasia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala informasikan kepada dirinya untuk disampaikan kepada yang bersangkutan, di mana
sebagian wali Allah Ta'ala itu atau majadi itu menyebutkan kamu nanti di masa depan akan menjadi begini dan begini. Kemudian apa? Dia itu tidak mengejar jalan menuju ke sana, tetapi justru dia leha-leha gitu. Dia tuh jadi orang yang santai gitu. Jadi orang yang bermalas-malasan, tidak semangat dalam beribadah, tidak semangat dalam mengejar impian. Sehingga apa? Sehingga nanti pada ujungnya mereka akan bersandar kepada hukum azali. Padahal tidak seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebuah ayat, faqala inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sungguhnya rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dekat dengan muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Yang dalam arti perbuatan baik manusia itu merupakan tanda atau bukti bahwa dia telah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara seseorang yang hanya menyandarkan kepada hukum azali lantaran ada seorang kekasih Allah Ta'ala yang memberikan satu informasi kepada dirinya tentang hal yang akan terjadi kepada dirinya di masa depan, kemudian dia sama sekali tidak mengambil langkah-langkah menuju ke sana, ya nanti siapa yang disalahkan? Ya nanti ujung-ujungnya yang disalahkan adalah informasi yang katanya dari para majadid itu tuh. Sehingga secara apa namanya ya, takdir Allah Ta'ala atau kebiasaan Allah Ta'ala, sunnatullahi Ta'ala, itu rata-rata munculnya adalah di kalangan para muhsinin, orang-orang yang berbuat baik, maksudnya membuktikan diri bahwa mereka itu adalah orang-orang yang ingin menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini bisa terlihat bagaimana dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul itu sudah jelas masuk surganya, sudah jelas menjadi kekasih Allah Ta'ala, bahkan manusia yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala, Tuhan, dan sudah jelas diampuni dosa-dosanya baik yang akan datang atau yang sudah lewat. Tetapi apa yang beliau lakukan setiap malamnya? Beliau itu bermunajat kepada Allah Ta'ala, sujud dan sholat setiap malamnya, bahkan apa ini namanya? Dengkul, lututnya itu sampai bengkak, gitu kan? Kemudian ya Rasulullah, ketika ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, bukankah engkau itu adalah seseorang yang sudah diampuni dosanya dari awal sampai akhir, sebelum, sekarang, dan yang akan datang, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Iya. Kata Rasul, afala akunu abdan syakura, tidak bolehkah aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Ya, maksudnya bukti dari rasa syukurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan ibadah yang seperti tadi, gitu tuh. Nah kita sebagai orang yang masih jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hatinya itu masih buruk, gitu kan, yang masih berproses dan menunggu gelap dan menunggu kasih sayang atau rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita selalu bermalas-malasan dalam beribadah, gitu kan. Ya secara logika dari mana kedekatan akan kita dapatkan? Ramuina ya. Sehingga inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin, ya sungguhnya apa namanya, rahmatnya Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Ya dalam arti ibadah itu merupakan hanya sekedar tanda-tanda atau pembuktian dari penghambaan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah memang ada dari kalangan sahabat yang mereka itu masuk surga meskipun tanpa ada
tanpa melakukan sholat 1 rakaat pun. Ya, ada seorang sahabat yang bertanya, Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, wahai para sahabatku, tahukah kalian ada seseorang yang oleh Allah Ta'ala dimasukkan ke dalam surga, tetapi dia itu sama sekali belum pernah melakukan sholat 1 rakaat sekalipun. Tuh kan, kata Abu Hurairah kepada siapa? Sahabat-sahabatnya. Kalian dijawab, Amr bin Thabit. Ada salah satu murid dari Abu Hurairah itu menjawab, Amr bin Thabit. Jadi awalnya Amr bin Thabit ini adalah seseorang yang menolak Islam, ya. Tetapi pada perang Uhud, dia itu membawa senjata untuk ikut berperang di sana, ya. Sampai dia itu melawan orang-orang yang ada di perang Uhud itu. Dia berada di dalam barisan Islam. Dia berperang, kemudian terkena senjata segala macam. Ya akhirnya beliau dalam keadaan apa? Keadaan parah gitulah. Mendapatkan luka yang sangat parah. Dan kaumnya atau teman-temannya itu menemukan dirinya di dalam peperangan itu. Terus nanya ke Amr bin Thabit, wahai Amr, kamu ngapain di sini? Kamu ngapain di sini? Maka asyafaqatu ala qaumik. Amr rubatan fil Islam, dia tanya, apakah kasihan kepada kaummu ataukah karena suka dengan agama Islam? Faqala bal rubatan fil Islam. Tapi saya bukan ingin membela kaum saya, tapi saya ini melakukan peperangan ini ya karena senang dengan Islam, cinta dengan Islam itu. Dan saya itu berperang dengan Rasulullah, kata dia. Saya berperang bersama Rasulullah SAW sampai saya itu terkena kondisi yang sangat-sangat kritis. Kan? Maka setelah itu Rasulullah SAW mengatakan kepada dirinya, innahu min ahli jannah, sesungguhnya dia itu adalah termasuk orang ahli surga. Dia belum pernah mengatakan syahadat. Tuh. Dia tidak pernah melaksanakan sholat, tetapi dia berperang dengan Rasulullah SAW dalam perang Uhud dan tidak memberitahukan kepada siapa-siapa. Gitu. Nah makanya hal ini merupakan khususnya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada dirinya. Yahtassu bi rahmatihi man yasha. Ada orang yang masuk surga, tetapi dia itu tidak pernah melaksanakan sholat 1 rakaat sekalipun. Gitu kan? Itu kan berarti satu hal yang luar biasa. Lalu kemudian apakah dia atau hal yang seperti ini itu patut dicontoh bagi orang-orang yang selain Amr bin Thabit ini? Ya nggak boleh tentunya lah. Kita ngaku Islam kemudian tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tidak pernah zakat, tidak pernah berbuat baik, dan seterusnya, sementara cita-citanya itu adalah ingin masuk surga. Dari mana? Karena Allah Ta'ala itu katakanlah kita harus membuktikan diri. Ini loh, ya Allah, saya memperlihatkan kepadamu bahwa saya ini adalah ingin menjadi hamba-Mu yang sebenar-benarnya. Gitu. Ya karena wa alima an law khallahu dzalika latarukul amal. Ya karena kalau nggak seperti itu nanti banyak orang yang tidak mau beribadah, dan itu adalah satu hal yang dilarang kan. Ya, karena memang ibadah itu merupakan salah satu dari bentuk penghambaan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bukti dari kecintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
gitu tuh. Nah, itu untuk hikmah yang pertama, di mana antara mengejar karunia Allah Subhanahu wa taala, khususiyahnya Allah Subhanahu yang Allah taala berikan kepada manusia, itu harus ada pembuktiannya. Ya ibaratnya ketika seseorang mengaku bahwa dia cinta kepada seorang cewek, ya kan? Kalau cuma omongan gombal doang, ya nggak bakalan diterima dong. Ya, ibaratnya kalau kamu serius, sudah datengin rumah saya, bilang ke orang tua saya kamu mau nikah dengan saya, itu kan gentle bro. Berapa menit nih? 20. Oke. Inayatuhu fi kalali syai'in minka wallahu ta'ala a'lam. Stop.